Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para adik-adik semuanya, para santri pondok pesantren Madinah Al-Hijrah yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Azza wa Jalla telah menyampaikan kita semuanya, telah menyampaikan umur kita di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, ini hari pertama kita di bulan suci ini, sehingga harus senantiasa kita jaga spirit kita jaga semangat kita dalam meningkatkan amal ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sholatnya harus diperbaharui lagi. Jangan ada yang main-main ke sholat, jangan ada yang berbicara ketika sholat. Sudah hafal semua doa-doa sholat kan? Nanti kita akan minta kajian praktek wudu dan praktek sholat. Jadi biar antum itu benar wudunya dan benar sholatnya. Karena ketika seorang itu tidak benar dalam berwudu, maka dia sudah pasti nggak benar, nggak sah dalam sholatnya. Karena di antara syarat sholat adalah berwudu. Kalau berwudu yang tidak benar, berwudu yang tidak sempurna, maka sholatnya tidak sah. Cuma capek gerak-geri aja. Nah, jadi insya Allah kita di lain waktu akan membuat jadwal praktek wudu dan praktek sholat buat semuanya. Mau kan? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kita semuanya kesehatan. Di musim pandemi Covid ini orang-orang takut ya. Ada yang nggak berani untuk sholat di luar apa? Di luar rumah karena khawatir akan virus atau pandemi ini. Sehingga antum semuanya Allah berikan kesehatan. Allah masih senantiasa memberikan curah nikmat berupa kesehatan, berupa kebugaran tubuh. Bisa antum jalan kaki dari asrama ke sini, itu luar biasa semuanya. Baik, di sini Ustaz insyaallah ya akan sedikit atau mungkin tidak banyak, karena nanti sisanya akan kita buat sesi tanya jawab. Jadi biar antum terbuka, biar antum itu tidak terkesan digurui terus. Jadi antum boleh bertanya, boleh usul. Nah, seperti itu ya. Para ikhwan, para santri, adik-adik ya, pondok pesantren Al-Hijrah yang semoga Allah merahmati semuanya. SMA ada berapa jumlahnya? 70 gitu ya. 41 orang SMA ya. Cuma segini aja ya. Siapa yang sudah hafal di atas 10 juz? Yang sudah hafal di atas 20 juz? Baik. Yang dihafal di atas 5 juz? Masya Allah, ta'aluk semua, nggak ada yang anak. Semuanya ta'aluk. Nggak tahu ta'aluknya itu mereka malu apa enggak. Coba, masa nggak ada yang hafal di atas 10 juz? Yang senyum-senyum itu biasanya ada ya. Nggak apa-apa lah, jangan dipaksa. Dia mau pengen ikhlas, jadi nggak usah dipaksa-paksa. Baik. Yang SMP semuanya ya berarti. SMP sudah ada yang hafal 5 juz? Belum ada. Yang hafal 10 juz? Apa lagi ya? Yang SD ada yang hafal 1 juz? Nanti berani masuk mereka, anak-anak harus pede. Yang hafal 3 juz? Belum. Pelan-pelan ya. Pelan sabar dalam menghafal Al-Quran. Baik, para santri, para ikhwan, para
antum harus semangat. Ini Ustaz akan memberikan hadis atau satu hadis ya, yang itu merupakan hadis yang luar biasa, sehingga ketika antum memahaminya akan semangat dalam belajar, dalam sekolah di pesantren. Karena hidup di pondok pesantren itu merupakan hidup yang harus kita senangin. Ya, bayangkan ketika antum di luar atau melihat orang-orang yang luar, anak-anak sebesar antum itu di luar mereka bebas, pergaulan bebas. Ada yang rokok, minuman keras, narkoba, pacaran dan lain-lainnya. Ya, tidak terkontrol sehingga hidupnya penuh dengan maksiat. Antum di sini terjaga. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah sudah menjaga antum dari hal-hal yang berbau seperti itu, harus meningkatkan, memupuk lagi bagaimana caranya supaya diri kita semuanya bersemangat dalam hidup di pesantren. Saya sendiri di pesantren sejak SMP, SD negeri, kemudian SMP sampai kuliah bernuansa pesantren, sehingga ya harus sabar dan cintai aja, happy kan aja, dan itu semua merupakan kebaikan, karena itu semua adalah kebutuhan kita, kebutuhan primer kita. Ketika kita itu tidak cinta dengan kebaikan, bagaimana kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Ada hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan para talibul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu agama, khusus ya, ilmu agama. Ya. Antum ya adalah orang-orang yang di situ. Ya. Apa Ustaz? Yaitu hadis ya, bahwasanya innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi la yastaghfiruna li thalib ilmi. Jadi hatta al-hitan fi jawfil bahr, bahwasanya Allah dan para malaikatnya dan juga penduduk bumi dan penduduk langit, mereka senantiasa bersolawat atau mengistighfarkan, meminta ampunkan kepada Allah untuk kalian semua, untuk orang-orang yang belajar ilmu agama. Jadi ketika Allah dan juga para malaikatnya dan ahlus sama, penduduk bumi, tahu nggak jumlah penduduk di bumi ataupun di langit? Ada yang tahu jumlah penduduk bumi? Jumlah penduduk bumi kurang lebih berapa? Yang ahli fisika, ahli hitung, yang anak SMA, ada yang tahu berapa puluh juta atau triliun? Nah, itu masih manusianya aja. Jadi Allah dalam hadis juga bahwasanya penduduk bumi itu dari manusia, jin, tanaman, bahkan benda-benda yang mati, bahkan semut-semut yang di lubang-lubang mereka, hatta bahkan sampai ikan-ikan kecil. Tahu ikan cupang atau ikan kecil, ikan teri, itu mereka mengistighfarkan kepada Allah buat antum. Ya, agar antum itu diampuni semua dosa-dosanya, kemudian antum dirahmati. Ya. Kemudian bahwasannya Rasulullah SAW, ketika saya bilang Rasulullah SAW bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihis sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu man 'indah." Tidaklah suatu kaum, suatu orang, ya, sekelompok orang yang kumpul di masjid. Ngapain mereka? Belajar Al-Quran atau mengkaji Al-Quran, baik itu ayatnya atau tafsirnya, melainkan akan apa? Illa nazalat 'alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Jadi antum harus beriman bahwasanya sekarang yang hadir di antara kita itu juga ada para malaikat. Antum nggak tahu karena kita nggak nampak. Atau para jin-jin yang soleh. Jadi jin-jin juga ada yang soleh. Jin itu ada yang nakal, ada yang seperti setan. Nah, kenapa dibilang setan? Itu jin yang nakal, yang usil, yang kafir. Nah, kalau jin-jin yang soleh, sama mereka juga beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Sholat, yang lain mungkin di sana di pojok atau di sana ada jin-jin yang hadir. Di sini harus beriman.
Ya, mereka juga ikut mendengarkan pengajian atau ikut dalam hal kebaikan, sehingga seorang yang senantiasa hatinya cinta dengan kebaikan harus semangat dalam kebaikan. Kemudian wahafathumul malaikah, dan para malaikat akan menaungi mereka, dan Allah SWT akan menyebut-nyebut nama kita di penduduk langit. Ya, bayangkan seandainya apa namanya ini? Saib misalkan diumumkan di YouTube, di TV oleh Pak Jokowi. Saib, ya, Saib yang di Pondok Madinah Al-Hijrah merupakan orang yang baik misalkan, orang yang santun, dan dia saya berikan penghargaan sebesar 2 triliun. Itu senang nggak? Kalau Pak Jokowi bilang gitu. Seandainya Pak Jokowi bilang itu di hadapan semua publik, media, Facebook, TV, TV One, atau mana, menyatakan bahwasannya Said dipuji-puji oleh Pak Jokowi, seneng nggak? Nge-fly, terbang gitu ya, senengnya. Itu masih Pak Jokowi yang sama-sama manusia, yang sama-sama hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika antum kumpul di sini saja belajar agama, belajar Al-Quran, Allah akan menyebutkan, Allah akan membangga-banggakan nama kita di langit. Fulan bin fulan, inilah hambaku. Mereka sedang di bumi, mereka sedang ya menghafal Quran, mempelajari Al-Quran. Disebutkan namanya secara terperinci, fulan bin fulan. Bayangkan, Allah yang menciptakan kita, Sang Khaliquna, yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang menyebut-nyebut nama antum di penduduk langit. Bayangkan, bangga kita kan? Bangga sekali. Makanya jangan disia-siakan, jangan dianggap sepele antum di sini. Setiap hari masuk masjid, belajar Quran, ya, mengaji, kemudian mendengarkan kajian sampai ada yang tidur, banyak yang tidur. Nah, harus apa? Harus semangat. Nah, seperti itu ya. Baik, para santri semua yang semoga senantiasa Allah cintai, itu tadi beberapa keutamaan akan pentingnya belajar atau tentang pentingnya bertolak ilmi, sehingga harus senantiasa semangat setiap saat. Ketika nanti ada ustaz kita ataupun tidak ada, itu harus dituntut buat semangat dalam belajar, dalam keadaan pagi, siang, sore, dan keadaan malam, sehingga ketika antum sudah memiliki rasa semangat, maka insya Allah akan Allah permudah. Jadi ilmu itu adalah milik Allah Azza wa Jalla, bukan milik perorangan. Sehingga ketika antum dengan ilmu harus banyak berdoa, banyak berusaha, banyak bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengajarkan itu kepada kalian. Nah, ini dari sini yang merupakan bukti dan dalil bahwasannya ilmu itu tidak bisa dan sulit dicapai atau dituntut oleh orang-orang yang hobi maksiat, hobi berbuat dosa. Jadi al-ilmu nurun wa nurullah la yudali 'asin. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberi kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ya, maksudnya bagi kita semuanya untuk senantiasa yang menjaga akhlak kita. Dan kemudian yang berikutnya adalah pembahasan tentang keutamaan akhlak yang baik ataupun yang mulia. Antum sebagai seorang pelajar, sebagai seorang santri harus senantiasa menghiasi dengan akhlak yang baik, baik dengan gurunya, ustadznya, dengan teman-temannya, apalagi ya kan? Karena hidup di pondok itu pasti ketemunya yang itu aja orang-orangnya, sehingga harus sabar dan harus saling mengingatkan dalam kebaikan, bukan malah saling apa? Saling nakal, saling apa ya bahasanya ya? Gaduh itu artinya apa? Berantem atau sering membuli-buli, jangan ya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini yang masih sering membuli, yang masih sering nakal sama kawan-kawannya, ya tolong didengarkan ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin 'asa an yakuna khayran minhum wa la nisaa'un
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman untuk kita semua orang-orang yang beriman. Ya, janganlah kalian menyepelekan atau merendahkan atau menghina suatu kaum terhadap kaum yang lainnya atau seseorang kepada orang yang lainnya. Dan juga satu tadi kaum itu baik dari jenis laki-laki ataupun perempuan. Janganlah kalian merendahkan, membuli atau menghina suatu kaum ya, karena bisa jadi mereka lebih baik daripada kalian. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian saling apa? Talmizu. Janganlah kalian saling menghina, janganlah saling berkata-kata yang buruk kepada teman kalian, kepada kaum muslimin, kepada baik yang perempuannya punya laki-lakinya. Janganlah kalian berkata yang tidak baik kepada temannya, kepada saudaranya. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memberi lakop yang buruk, panggilan-panggilan yang buruk yang tidak Allah cintai. Ya tadi seperti yang telah saya bahas kemarin, ya panggilannya namanya fulan, tapi dipanggil melencengnya 1000 derajat misalkan. Ya, misalkan apa? Misalkan namanya adalah Aminuddin, dipanggil ya Paijo misalkan. Ya, atau misalkan namanya misalkan Pak Abdurrahman, dipanggil misalkan keling. Atau misalkan pesek. Nah, jangan wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian itu membuat lakop-lakop yang buruk kepada teman-teman kalian, kepada saudara kalian, karena itu merupakan keburukan, merupakan dosa yang tidak Allah cintai. Ya, makanya ketika kawannya punya nama yang baik, panggil dengan nama tersebut. Misalkan kalau lebih halus ya akhi, ya. Misalkan siapa yang namanya Abdurrahman ada sini? Ya dipanggil Abdurrahman, jangan dipanggil bedur gitu ya. Jadi atau yang bernama Abdullah, jangan dipanggil bedul gitu ya. Jadi harus memanggil dengan nama yang dia cintai. Tapi kalau seandainya orang itu cinta dengan panggilan seperti itu, nanti konsekuensinya Allah akan panggil dia di hari kiamat dengan panggilan seperti itu ya. Pak Bedul misalkan, Pak Adul misalkan. Makanya tolong ketika punya nama yang baik, cintailah dengan nama yang baik tersebut. Karena orang tua antum itu memberikan nama yang baik itu buat doa. Misalkan namanya Hafiz Nur Zaman, atau misalkan namanya Faqih. Nah, itu merupakan doa agar orang tuanya mengharapkan nanti anaknya setelah dewasa dia bisa hafal Al-Quran, bisa jadi seorang faqih, ya orang yang ahli dalam ilmu fikih, sehingga harus tetap cintai nama tersebut. Baik. Kemudian berikutnya adalah masalah tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Bulan ini merupakan bulan yang sangat agung, sehingga sepatutnya bagi setiap muslim harus senantiasa antusias, semangat, kemudian cinta dalam melakukan segala macam kebaikan, amal kebaikan, baik zahir ataupun batin, amalan hati ataupun amalan perbuatan kita. Contoh amal perbuatan, coba yang SMA, sebutkan beberapa amal kebaikan. Coba. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Apa definisi ibadah? Ada yang tahu? Apa definisi ibadah menurut istilah atau terminologi bahasanya? Bahasa kerennya itu terminologi. Artinya ya istilah. Ada yang tahu ibadah adalah? Nah, yang SMA sebelum setelah ke SMP. Apa itu yang dia maksud dengan ibadah? Silakan apa? Jangan. Kalau salah akan dihukum, akan digundul. Kalau salah ya tidak apa-apa, karena masih belajar, sehingga wajar kalau salah. Silakan.
Baik, ibadah adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan gitu ya. Nah, bisa, tapi belum lengkap. Kenapa? Yang lain ada yang ingin menambahkan? Jangan malu-malu. Kalau ada yang benar, bisa dia. Nah, silakan. Menyembah Allah saja kan? Ditambah dengan menyembah Allah. Ada lagi? Belum sudah berusaha. Nah, masya Allah. Suatu bukti. Ibadah adalah segala hal yang disampaikan oleh apa namanya? Arsyad. Baik. Juga bisa benar, tapi ya masih ada yang kurang. Benar, tapi masih ada yang kurang. Mau saya kasih tahu yang benarnya ataupun yang sempurnanya? Ya, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya ibadah adalah ismun jami'un lima likulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah ya segala macam ya kebaikan ataupun segala macam tingkah laku kebaikan, baik itu secara lisan dan secara perbuatan ataupun perkataan, baik dhahirah wal batinah. Segala macam ya perbuatan yang baik ataupun perkataan yang baik yang Allah cintai ya, baik dalam zahir kita ataupun dalam badan kita. Misalkan kalau ibadah zahir apa saja, sholat, puasa, tilawah Quran, berbakti kepada orang tua, ya menolong sesama. Ini yang berbau zahir karena dia nampak. Apa arti zahir itu? Nampak oleh mata, jelas kasat mata. Nah, misalkan apa namanya itu? Ayah. Misalkan ayah ini dia hobinya menolong teman-temannya. Dengan apa? Mencucikan semua baju teman-temannya setiap hari. Masya Allah ya. Maka ini merupakan ibadah berbentuk zahir ya. Tapi antum ya berniat buat membantu sama-sama. Jadi biar pahalanya besar. Baik, kalau contoh ibadah seperti yang berbau batin apa? Puasa, apakah batin? Banyak ya. Misalkan seperti ya bernazar atau seperti ar-raja mengharapkan atau tawakal atau rasa takut khasyah atau kalau puasa sebenarnya kalau seandainya puasa itu nggak diketahui orang ya mungkin ya itu yang punya Allah Azza wa Jalla saja, tapi bukan dari segi batinnya. Memang kita kawan-kawan kita nggak tahu kalau kita puasa ya, mungkin bisa juga batin. Baik, para ikhwan, para santri yang semoga tetap semangat ya. Di antara fadilah, apa arti fadilah? Keutamaan bulan suci adalah sangat banyak. Namun di sini tidak akan saya sampaikan semuanya karena waktu yang sangat cepat dan juga nanti kita akan buka sesi tanya jawab sehingga semua yang belum paham ataupun ada undang-undang silakan disampaikan ya. Mungkin Ustaz akan menyebutkan beberapa saja nanti agar antum bisa memahami dengan benar. Pertama, bulan puasa adalah bulan yang sangat berkah. Kenapa dikatakan berkah? Karena di dalam bulan tersebut Allah memberikan pahala yang besar, melipat gandakan semua amal kebaikan kita. Dari semuanya, dari sholat itu, sedekah itu, tilawah Quran. Mungkin di hari-hari biasa selain bulan suci, Allah mungkin memberikan pahala ya sekedar saja ataupun mungkin memberikan dengan bobotnya saja. Misalkan ketika untuk membaca Al-Quran ya sudah pahalanya mungkin sehurufnya 10. Namun ketika untuk beramal di bulan apa? Ramadan, antum akan Allah berikan pahala yang besar. Ya lebih mungkin dari berlipat-lipat ganda. Ketika antum menuju toko di sana, ada toko itu kan, mereka ataupun antum pergi ke super mall, ada barang-barang yang diskon semuanya. Apa yang akan antum lakukan? Kira-kira cepat-cepat sebelum diskonnya habis, ya enggak? Misalkan
siapa ini yang pakai baju warna merah ini? Nah itu. Siapa namanya? Faruk. Daud misalkan pernah ke mall. Pernah ke mall. Mall itu tempat perbelanjaan. Nah, jadi kalau bahasanya ada mungkin supermall atau mungkin Carrefour atau mungkin apa lagi? Matahari, Giant ya itu. Kalau sampai ke sana masuk ke toko bajunya, ada distro, ada Eger, mungkin ada semuanya ada. Kemudian mereka membuka diskon selama 5 menit saja. Diskonnya semuanya 80%. Bayangkan. Apa yang akan Daud lakukan? Semuanya diam. Hanya Daud yang menjawab. Apa yang akan Daud lakukan? Apakah biar aja sih diskon, anak kan nggak punya duit? Atau diskonnya berapa sih ya? Artinya itu masih belum paham diskon itu apa artinya. Diskon itu artinya banting harga, murah harganya. Nah, misalkan ketika baju antumnya juga harganya 100.000, diskonnya 50%, berarti tinggal 60.000. Kalau 80% tinggal berapa? 20.000. Bayangkan, baju diubah dari harga 100.000 jadi 20.000. Pingin nggak? Pasti aku makan cepat-cepat kan? Cepat borong semuanya. Kalau perlu semua saya borong kayak pakai karung. Karena mungkin punya cuma sekarang mungkin dapat 100 PJS sehingga paling murah lah, nggak sampai sejuta misalkan. Itu ketika ada diskon, aku akan terburu-buru buat meraihnya. Sama ketika bulan suci Ramadan, Allah Azza wa Jalla membuka ya, ngobrol semua amal-amal yang soleh, amal-amal kebaikan, semua Allah besarkan pahalanya, sehingga orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman akan adanya surga dan adanya neraka, maka mereka akan serius, akan senantiasa cerdas, akan senantiasa hari-hariannya dipenuhi dengan amal yang soleh. Seperti itu ya. Ketika berteman, ya, bergaul dengan kawan-kawannya, mereka senantiasa menjaga akhlak, ya, senantiasa sopan, senantiasa membantu, atau ketika di kelas senantiasa menghormati guru dan utusannya, atau ketika pulang ke rumah ngapain? Berbakti kepada kedua orang tuanya, karena pahalanya sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika bulan suci Ramadan datang, ya, maka Allah Azza wa Jalla setiap harinya akan membebaskan hamba-hambanya di neraka. Setiap harinya Allah akan membebaskan hamba-hambanya yang di neraka. Artinya ketika bulan itu Allah tetapkan jadi neraka, maka Allah akan membebaskannya pada hari itu. Artinya ketika takdir nanti dia itu dimasukkan dalam api neraka, ketika bulan suci ini Allah akan membebaskannya karena puasanya tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya puasa merupakan sebaik-baiknya tameng. Tameng dari apa? Dari syahwat, dari maksiat. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW, ya ma'asama syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, fa in lam yastati' fa'alaikum bis-shiyam fa innahu lahu wija. Nah, ini pembahasan seru ini. Baik ya, bahwasannya wahai para pemuda, wahai para pemudi, baik yang laki ataupun yang perempuan, barang siapa yang di antara kalian telah sanggup untuk ba'ah sini artinya ya bisa disilakan kemampuan seorang dalam berkeluarga, dalam menikah, maka menikahlah. Ketika seorang sudah mampu untuk menikah, untuk membangun rumah tangga, maka menikahlah. Namun barang siapa yang tidak sanggup, maka dia harus berpuasa. Puasalah kalian, karena puasa itu akan mengekang syahwat, atau bahasanya akan menjadi dari keburukan. Ya, antum semua punya syahwat, ya enggak? Pasti itu. Ya, mungkin yang sudah SMA, yang sudah SMP sudah pada balik, ya mereka punya syahwat. Ketika antum syahwatnya sering bergejolak, harus berpuasa agar menghindari hal-hal yang dilarang. Baik. Yang anak-anak SD sabar ya, mungkin belum ya. Yang anak SMP ada yang masih belum balik? Ada. Yang sudah balik angkat tangan coba.
yang sudah balik angkat tangan. Insya Allah tahu definisi balik itu apa? Bukan balik ke rumah. Angkat apa Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Masya Allah banyak. Jadi antum sudah mukalaf, artinya sudah dibebani oleh syariat. Jadi dosa antum sekarang antum yang nanggung, bukan orang tua lagi. Namanya siapa? Apakah masih ada? Belum? Sudah semuanya ya? Yang belum nanti insya Allah mungkin bisa. Kemudian di antara fadilah ataupun keutamaan berikutnya adalah ya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan pintu surga yang bernama Rayyan. Ada yang satunya namanya Rayyan di sini? Rayyan. Nah, jadi ketika nanti ataupun Allah akan menyediakan surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi surga itu punya nama-nama. Ya, seperti Ar-Rayyan, seperti namanya Al-Jannah, Adn, Firdaus. Jadi banyak. Jadi surga itu banyak sebab seorang itu masuk dalam surga. Pertama ada sebab dia berpuasa, sebab dia berbakti, sebab atau pintu dari sedekah, pintu dari berjihad, pintu dari haji. Jadi pintu surga itu banyak. Ada yang dari pintu puasa. Yang itu ketika hanya berpuasa, semoga Allah memasukkan antum ke dalam surga Ar-Rayyan. Jadi orang-orang yang nanti sering berpuasa, Kamis kah ataupun puasa apa lagi? Daud kah, puasa Bid kah, itu nanti ketika kami ikhlas, Allah akan memasukkan kita semua dari pintu Ar-Rayyan. Tidak ada yang boleh masuk dari pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Ketika semua sudah masuk, maka pintu pun ditutup rapat-rapat dan tidak ada yang masuk setelah itu. Artinya pintu surga yang namanya Ar-Rayyan akan Allah buka nanti dari kiamat. Kemudian akan ada penyeru. Siapakah yang sedang berpuasa dulu di bumi? Maka mereka akan berkata saya, sehingga semuanya masuk ataupun digiring ke pintu tersebut supaya masuk dalam surga. Ketika sudah masuk semuanya, pintu pun ditutup rapat. Sehingga setelah rapat tidak ada yang masuk setelah itu. Jadi antum harus semangat dalam berpuasa. Kalaupun ada yang haus, capek, ya udah tidur dulu. Ataupun mungkin untuk main-main dulu supaya nggak terasa. Biasa anak yang SD atau anak yang masih umur 4 atau 5 tahun itu biasanya puasa setengah hari. Ya sebenarnya puasanya ya paling berat sempurna. Tapi orang tua yang mendidik anaknya seperti itu akan dapat pahala juga. Nah makanya ketika antum sudah SD, insya Allah bisa kan sampai akhir nanti kan sampai maghrib harus kuat ya. Karena antum tidak disuruh untuk tiarap, tidak disuruh untuk berjemur, sehingga insya Allah tahan. Karena di sini banyak yang berpuasa, kawan-kawan semua berpuasa, kemudian banyak acara, banyak kegiatan yang positif sehingga antum dikontrol dalam kebaikan, sehingga buka puasa pun nanti tak terasa cepat. Ketika masih tilawah Al-Quran, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, masuk alhamdulillah terburu-buru. Tapi doa dulu ya. Bukan azan asar. Ya. Kalau azan asar itu biasanya orang-orangnya bingung ya kan. Tiba-tiba dia pas tidur siang-siang kan semangat ini, berniat buat bangun supaya cepat buka puasa. Mimpinya di dalam mimpi sudah matahari sudah mau tenggelam. Ketika dia mimpi pas azan asar, siapa yang sering azan di sini? Siapa yang sering azan di sini? Nah, misalkan siapa namanya? Ngaji apa buat azan? Ketika azan, rupanya orang yang tadi mimpi buru-buru ngambil air langsung diminum. Kemudian ini siapa namanya itu? Apa lihat kok udah minum tuh? Kan udah azan. Ini azan. La haula. Bener ya? Oh iya azan. Tadi ada mimpi udah mati. Jadi salah sangka. Jadi ya ketika azan itu maksudnya azan maghrib ya. Jadi antum ketika di sini banyak acara, banyak agenda yang baik, yang positif, harus semangat. Sehingga nanti ketika antum berbuka, Allah berikan 2 kabar baik. Apa itu? Pertama, antum Allah janjikan surganya. Kedua, antum berbahagia pas berbuka karena ada bukaan, ada makanan.
Jangan lupa ketika berbuka baca dulu bismillah. Habis bismillah minum, setelah minum apa doanya? Zahabal dhama'u wa batallatil 'urudu wa batal ajru insyaallah. Ada yang sudah hafal? Coba. Lupa. Enggak apa-apa. Yang lain? Kalau bisa yang dipakai ini yang zahabal dhama'u ya. Nah, nanti yang sahih. Tapi kalau pun nggak baca nggak apa-apa. Intinya bismillah sebelum makan, belum minum. Bismillah, jangan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan ya. Doa dulu. Kemudian berbuka dengan yang manis atau kalau nggak ada yang air putih. Sudah ada kurma, nanti bisa kurmanya dimakan ketika berbuka puasa. Kemudian jangan balas dendam. Apa balas dendam? Kan anak nggak berbuka. Artinya jangan ketika perut kosong dibalas dendam dengan makan sampai full tank, sehingga ketika sudah azan isya nggak bisa ruku, nggak bisa sujud di sholat karena penuh dengan makanan. Itu juga kurang baik dan kurang bagus, sehingga seadanya aja cukup. Insya Allah ketika azan udah minum air putih secukupnya kurma 3, langsung sholat sunnah, baca Quran, doa. Nanti makan banyaknya pas habis maghrib biar aku bisa tenang pas sholat maghribnya. Kemudian juga ketika sunnah dalam berpuasa adalah menyegerakan berbuka puasa. Artinya bukan segera, itu bukan segera jam 5, bukan. Segera berbuka puasa ketika sudah azan langsung berbuka, tidak menunda-nunda jam sekian-sekian. Ya, ada salah satu santri yang bilang, "Ustaz, tadi aku bilang sunnahnya menyegerakan berbuka puasa. Berarti kalau akan buka puasa jam 3 boleh nggak?" Nggak boleh lah. Katanya segera, ya nggak boleh juga, bukan seperti itu. Jadi ketika arti segera adalah ketika sudah azan langsung berbuka puasa, tidak menunda-nundanya. Kemudian pahala tarawih. Nah, ini antum yang sering yang tiap hari sholat tarawih sampai ada yang ngantuk, sampai ada yang pegel-pegel, ya itu biasa. Nah, pahalanya apa? Barang siapa yang sholat dengan imam dari awal tarawih sampai salam, maka ditulis baginya pahala sholat malam suntuk. Bayangkan dari habis isya sampai jam mau sahur, antum ditulis sholat malam suntuk. Walaupun dekatnya antum tarawih selesai jam berapa? 9:30 misalkan. Tapi ketika antum ikut dengan imam, ini fadilah yang besar. Ketika tarawih habiskan dengan imam sampai salam, sampai witir, jangan setengah-setengah. Biar pahalanya Allah tulis dengan pahala malam suntuk. Nah, jadi seperti itu. Kemudian maqama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia berqiyamul lail dalam puasa, dalam salat tarawih. Kenapa dinamakan salat tarawih? Jadi cukup bisa dinamakan dengan qiyamul lail itu salat tarawih. Dinamakan dengan tarawih karena setiap 2 rakaatnya ada salam, ada jeda, sehingga dia beristirahat sejenak. Tarawih artinya istirahat, tarawih. Maka ketika ada orang-orang yang mungkin sholatnya kayak patok ayam, habis salam langsung bangkit, kemudian Allahu Akbar 23 menit, misalkan 7 menit, 23 rakaat, 4 menit misalkan. Nah ini bukan tarawih namanya, ini namanya olahraga apa ya, nggak tahu. Nah ketika ada yang sholat tarawih 23 rakaat itu selesai dalam waktu 3 menit atau 2 menit, itu bukan tarawih namanya, bukan sholat namanya. Makanya tarawih itu sunahnya ketika antum sudah 2 rakaat salam berhenti dahulu sejenak, istirahat, bernafas kah, minum kah, atau lagi persiapan untuk yang berikutnya itu ya. Nah, jadi itu diantara keutamaan atau amalan sunnah yang atau amalan yang berpahala besar ketika antum di bulan suci Ramadan. Dari sini ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang belum paham atau masih atau kita buka ya.